Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggreni dengan NIM 0306202084. Sini saya akan menjelaskan kembali materi hari ini yang berjudul wawancara sebagai pengumpulan fakta. Adapun pengertian wawancara jurnalistik adalah wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan fakta dari bahan berita untuk menjadi berita. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta dalam rangka penyusunan berita agar menjadi berita yang memenuhi persyaratan sehingga layak dimuat di media massa. Wawancara bertujuan pasti yakni menggali permasalahan yang ingin diketahui untuk disampaikan kepada halayak pembaca atau media cetak, pendengar atau radio atau pemirsa atau televisi. Jadi jenis wawancara yang pertama wawancara berita, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan konfirmasi. Yang kedua wawancara cerobong adalah wawancara yang dilakukan secara santai. Yang ketiga wawancara cerobong terbalik adalah wawancara yang langsung menyatakan masalah pokok tanpa mengawalinya dengan pertanyaan yang umum. Yang keempat, wawancara eksklusif adalah wawancara yang dilakukan beberapa wartawan yang tergabung dalam satu media. Selanjutnya yaitu ada teknik wawancara. Di sini secara umum teknik wawancara meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca wawancara. Yang pertama tahap persiapan, yaitu yang pertama menentukan topik atau masalah, memahami masalah yang ditanyakan wawancara yang baik, tidak berangkat dengan kepala kosong. Yang ketiga menyiapkan pertanyaan, menentukan narasumber, membuat janji, menghubungi narasumber. Yang kedua yaitu tahap pelaksana wawancara, datang tepat waktu jika ada kesepakatan dengan narasumber, perhatikan penampilan sopan rapi atau sesuaikan dengan suasana. Kemudian kenalkan diri, yang kemudian kemukakan maksud kedatangan, kemudian sesuaikan pendekatan dengan narasumber, termasuk di sini cara duduk, cara menyapa dan lain sebagainya. Kemudian awali dengan menanyakan biodata narasumber, kemudian mulailah dengan pertanyaan ringan dan menarik perhatian narasumber. Usahakan agar proses komunikasi tidak terlalu formal, pertanyaan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan. Carilah kesempatan paling tepat untuk mengajukan pertanyaan yang disiapkan. Jangan terlalu mengandalkan recorder, ajukan pertanyaan secara ringkas. Hindari pertanyaan yes no question, pertanyaan yang hanya butuh jawaban iya dan tidak. Jadilah pendengar yang baik. Konfirmasi mengenai hal yang viral, misalnya tentang data statistik, nama, alamat, umur, pendidikan, gelar, dan lain sebagainya. Konfirmasi kutipan yang bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Konfirmasi ulang setiap pertanyaan. Konfirmasi setiap pertanyaan yang kurang jelas. Jangan lupa menanyakan dan mencatat nomor telepon narasumber yang paling gampang dihubungi lagi. Dan yang terakhir, selalu ingat waktu yang tersedia sangat terbatas. Yang tahap terakhir yaitu prawawancara. Yang pertama merangkum isi wawancara, kemudian menyimak seluruh pembicaraan dalam wawancara, mencatat pokok-pokok pembicaraan, merangkai pokok-pokok pembicaraan ke dalam beberapa paragraf dengan memperhatikan keefektifan kalimat-kalimatnya. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Jumlah paragraf dalam rangkuman tergantung pada banyaknya pertanyaan dan jawaban kegiatan wawancara. Dan yang terakhir mempertahankan susunan topik pembicaraan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.